Halo guys, kita membahas tentang Soekarno. Siapa sih sosok Soekarno itu? Soekarno adalah salah satu pendiri atau pemimpin bangsa ini. Pemimpin bangsa yang dikenal sangat luas oleh bangsa Indonesia, terutama rakyat Indonesia. Dia adalah seorang pemimpin yang amat terkenal. Amat terkenal pada zamannya. Ah, Tapi sosok Soekarno karisma ya bukan Indonesia ya. Kerap ada di berbagai luar negeri terasa suka karisma Soekarno. Mari kita bahas. Karisma Soekarno tidak hanya dirasakan oleh rakyat Indonesia saja guys, namun juga dirasakan oleh rakyat di berbagai negara. Pada masa keemasan Soekarno berhasil membuat berbagai negara adanya tunduk seperti Amerika dan Uni Soviet takut terhadap Soekarno nih. Kenapa itu ya? Berbagai pidato dan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Soekarno membuatnya disegani oleh banyak pemimpin negara di dunia saat itu. Berkat karisma dan juga wibawanya yang tinggi, nama Soekarno pun diabadikan oleh beberapa negara sebagai simbol penghargaan untuk Bapak Proklamator Indonesia. Pertama, negara yang menghormati Soekarno yaitu Mesir. Soekarno diabadikan sebagai nama jalan yaitu Ahmad Soekarno ST di daerah Goiza Mesir di Giza di dekat piramid. Penamaan ini karena ada hubungan kedekatan Indonesia dengan Mesir. Sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia atas penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Mesir juga merupakan salah satu negara sahabat yang dekat dengan Indonesia. Bahkan, hubungan keduanya menjadi salah satu alasan diadakannya pertemuan KTT Asia Afrika pada 1955 di Bandung. Yang kedua, Kuba, nama Soekarno diabadikan sebagai gambar perangko resmi saat hari ulang tahun ke-80 oleh mantan presiden Kuba yaitu Fidel Castro dan Che Guevara. Itu salah satu visioner terkenal Kuba itu, Che Guevara. Pada tahun 2008. Yang ketiga, nama Soekarno juga terkenal di belum lanjut lagi. Gambar perangko ini gambar perangko itu diambil saat Soekarno mengunjungi Havana, Kuba pada 9 Mei 1980. Pada perangko tersebut terdapat foto keakraban mereka. Coba cek di Google. Kekerabatan Fidel Castro dan revolusinya yang bernama Che Guevara. Foto bersama-sama Fidel Castro dan Soekarno. Yang ketiga, Pakistan. Sementara itu di Pakistan, Soekarno diabadikan menjadi nama tempat bernama Soekarno Bazar di Lahore, Pakistan. Kenapa sih Pakistan bisa memberi penama itu? Karena berkat jasa Indonesia mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga perbatasan Pakistan dan India. Karena dulu Pakistan ingin berperang sama India. Akhirnya karena Soekarno dan Pakistan ini sama umat Muslim dikirimlah kapal selam dan pesawat MiG-19 buatan Uni Soviet. Karena Indonesia ini salah satu termasuk kekuatan terbesar di kawasan julukannya Asia Selatan ya Asia Selatan itu, karena negara-negara itu kayak Cina, India takut sama Indonesia karena cuma Indonesia yang punya kapal selam itu ya. Yang keempat, Maroko.
Kemudian di Maroko nama Soekarno dijadikan nama jalan di Maroko dengan nama Rui Soekarno Rabat. Pengabdian nama tersebut Soekarno sebagai nama jatuh ke Sang Putra Fajar berkunjung di Maroko pada tahun 1960. Yang kelima, Uni Soviet, bisa sebut sekarang Rusia. Uni Soviet atau bisa disebut Rusia. Pada awalnya masjid, boleh kita jelas ini namanya Masjid Biru. Dulu tuh dijadikan, kenapa sih berjasa juga sih Uni Soviet nih kepada Soekarno? Karena ini masalah masjid warna biru dulu dijadikan tempat museum. Akhirnya Soekarno berkunjung, Soekarno nampaklah suatu masjid di Saint Petersburg, Moskow atau Blue Moscow atau Masjid Biru atau Masjid Saint Petersburg dijadikan sebuah museum oleh pasukan Uni Soviet komunis. Akhirnya Soekarno langsung menghubungi Nikita Khrushchev pada itu zamannya pemimpin Uni Soviet untuk menjadikan harus diambil alihkan lagi sebagai masjid. Akhirnya Nikita Khrushchev setuju dia. Disitulah masyarakat itu banyak terima kasih pada Soekarno selaku pemimpin saat jadi sebuah gudang museum dulu. Itulah umat Islam di Uni Soviet banyak terima kasih sama Soekarno, jadi dan digantilah masjid itu bernama Masjid Soekarno. Itulah kisah sejarah singkat tentang estetik karisma Soekarno. Terima kasih.